Industri pertambangan Indonesia didukung oleh permintaan tetap pada produk-produk utama serta harga komoditi yang baik. Produksi pertambangan Indonesia yang secara mayoritas terdiri dari batu bara, timah, tembaga, emas, dan amonia mencatat pertumbuhan rata-rata yang cukup signifikan. Namun dalam beberapa waktu terakhir, pertumbuhan industri ini menjadi lesu. Pada Undang-Undang Pertambangan yang baru ada tuntutan bahwa logam kini harus diproses secara lokal sehingga penghasilannya naik. Proyek besar bakal direncanakan di bidang nikel dan ada juga di bidang besi, tembaga, dan timah. Indonesia memang ingin memobilisasikan potensi besarnya di sektor biji logam dan akan memulai berbagai proyek untuk meningkatkan pertambangan dalam tahun-tahun yang akan datang. Hasil pertambangan tidak sesuai dengan sumber biji logam yang dapat digunakan. Walaupun Indonesia ada di nomor 6 menyangkut persediaan deposit mineral secara global, diklaim investasi hanya menempati nomor 46 saja. Banyak pihak mempertanyakan komitmen pemerintah dalam perbaikan manajemen sektor tambang dan maksimalisasi potensinya untuk bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Lantas, seperti apa tantangan untuk industri pertambangan Indonesia khususnya di tahun 2015? Simak pembahasan selengkapnya hanya di BizBrief. Dan pemirsa, sudah hadir bersama kami di studio Bapak Fernando Ganinduto selaku Komisaris Utama PT Duta Tridama Mining. Dan hari ini kita akan membahas tantangan industri pertambangan di tahun 2015. Selamat sore Pak Fernando. Sore, apa kabar Pak hari ini Pak? Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami di studio ya Pak ya. Berbicara soal bisnis pertambangan sepertinya lagi menemukan banyak masalah begitu ya Pak, khususnya di tahun 2015 sejak adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ini terkait dengan pelarangan ekspor bahan mentah tambang begitu ya Pak, dan juga kewajiban untuk membangun smelter begitu. Nah, khusus di 2015 sendiri Anda melihat tantangannya seperti apa Pak? Oke, sebelum saya bicara mengenai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ya, mungkin saya sedikit bicara mengenai hambatan yang akan kita lalui di 2015 ini. Seperti kita semua ketahui bahwa harga komoditas ini memang terus menurun, bahkan tidak ada turnovernya ya. Jadi itu harga tetap menjadi kendala bagi kami. Yang kedua yang menjadi kendala adalah mengenai infrastruktur. Infrastruktur ini selalu menjadi kendala karena tanpa kita pungkiri juga bahwa infrastruktur di Indonesia ini untuk menambang itu lumayan di bawah rata-rata. Jadi mungkin dua hal itu menjadi tantangan di 2015 maupun ke depannya. Gitu. Infrastrukturnya masih belum terlalu maksimal begitu ya Pak untuk mendukung industri pertambangan khususnya di Indonesia begitu ya Pak. Lalu apa strategi yang diterapkan dari perusahaan Anda begitu mengingat 2015 ini tantangannya harga komoditas juga terus melemah sepertinya begitu ya, dan juga infrastrukturnya belum maksimal. Apa strategi yang diterapkan Pak? Strategi yang kita terapkan ya pastinya kita akan nge-cut cost. Itu satu-satunya cara yang kita harus lakukan sekarang karena biar bagaimanapun kita tidak bisa lari dari bisnis ini karena bisnis pertambangan itu kita masih mempunyai deposit yang besar, kita masih mempunyai sumber daya yang tinggi. Artinya bisnis pertambangan ini masih akan menjadi bisnis yang menjanjikan ke depannya. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita meng-cut cost. Kita menurunkan harga-harga produksi kita maupun tenaga-tenaga kerja kita. Paling itu aja yang kita bisa lakukan. Menurunkan harga produksi begitu itu nanti berkaitan dengan penurunan produksi juga nggak sih Pak? Nggak korelasinya nggak sama. Cuman pasti kita contoh misalnya dulu satu orang mengerjakan satu hal, mungkin sekarang satu orang mengerjakan 2 atau 3 hal itu. Efisiensi sepertinya begitu ya. Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai tantangan industri pertambangan begitu, kita membahas dulu nih bisnis Pak Fernando sendiri, mungkin apa yang menjadi fokus Anda di 2015 khususnya di sektor pertambangan Pak? Fokus saya pastinya kami akan seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ya, itu kita harus membuat pemurnian atau yang kita sebut smelter. Itu mungkin yang menjadi target saya untuk membuat suatu smelter yang baik dan benar. Gitu. Merasa terbebani nggak sih Pak dengan adanya peraturan pemerintah ini? Nanti akan kita bahas usai jeda Pak. Ya pemirsa, BizBrief akan segera kembali sesaat lagi.